Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah terkunci hatinya hanya di kamu, tak bisa ke lain hati. Terkunci hatinya ke kamu, tak bisa ke lain hati. Ada seseorang yang hatinya cuma terkunci di kamu dan tidak bisa ke lain hati ya teman-teman. Kita lihat dulu ada energi apa pada saat ini ya teman-teman. Ada energi sangat bergantung, ada energi adiksi, ada energi terperangkap. Di mana teman-teman kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang membuat dia itu mungkin tidak bisa move on dari kamu, tidak bisa melepaskan kamu. Ada energi secara emosional dia itu terikat sama kamu teman-teman ya. Jadi kayak mau move on atau mau berpindah itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Dia sangat terasa berat buat dia. Oke. Wow, sudah energi ball dan chain itu ketemu lagi sama energi anchor. Artinya energi yang sudah solid, energi yang sudah stabil, energi yang sudah tidak berpindah. Jadi ini adalah energi yang memang tetap jejak kuat terpatri di sana atau terjangkar di sana ya teman-teman. Oke. Dan di sini teman-teman ada energi dari kedatangan. Jadi ini sesuatu yang ngomongin soal dia tuh terkunci ke kamu, membuat si orang ini itu sudah yakin atau sudah bulat atau ada energi di mana ada keinginan dia untuk bisa datang atau bisa melakukan pergerakan ke kamu teman-teman. Di sini ada energi dari rider ya. Jadi orang yang terkunci ini adalah seseorang yang tidak bisa lepas dari kamu. Oke, lalu teman-teman, di sini kita akan lihat ada ciri-cirinya siapa orang ini teman-teman. Nah, orang ini adalah orang yang sebelumnya mungkin banyak argumentasi sama kamu, ada situasi yang mana cukup intens antara kamu sama dia ya. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada saling menyakiti, ada kecewa dan sebagainya ya. Ada sesuatu yang berulang teman-teman di sini ya. Artinya mungkin ada keributan yang berulang, ada argumentasi yang berulang karena orangnya memang punya sikap yang bisa keras ya, secara omongan ataupun secara perilaku ya. Orang ini itu tipenya tipe meneliti, tipe mendalami, tipe melihat segala sesuatu dengan lebih mendalam. Itu kalau yang Sora lihat ya. Orang ini juga berusaha untuk melihat dengan lebih dalam. Oke. Selain daripada itu, orang ini itu bisa saja adalah seseorang yang sangat romantis ya. Jadi sebenarnya di balik segala keributan atau kesalahpahaman kalian atau argumen di antara kalian, sebenarnya dia bisa menilik juga di satu sisi kalau dia itu masih punya perasaan sayang, masih punya perasaan cinta, masih punya perasaan berharap kamu bisa maafin dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ini adalah energi dari seseorang yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa sayang, berharap kamu bisa maafin ya teman-teman. Oke. Dan di sini teman-teman, ini adalah energi dari seseorang yang ingin pemberesan. Jadi gini, kembalinya dia atau datangnya dia sama ke kamu ya teman-teman. Ada energi yang dia itu nggak bisa move on. Ini adalah energi dari seseorang yang ingin membereskan hatinya, membereskan keributan kalian. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang memang tidak menyenangkan ya, keributan di antara kalian pastinya. Tapi ini dia ingin kita beresin deh, kita kelarin gitu ya teman-teman. Oke, karena dia merasa kayak mendapatkan pengarahan, mendapatkan guidance untuk bisa nyelesain ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak diselesain ini akan jadi masalah yang berulang lagi dan berulang lagi, gitu ya. Kita akan coba lihat di sini. Ada energi dari kesalahan seperti apa sih sebenarnya yang berulang di sini, yang mungkin ya menjadi isu antara kamu sama orang ini, gitu ya teman-teman. Satu teman-teman memang ada isu dari isu komunikasi ya. Jadi bisa saja memang komunikasi di sini bisa saja tidak lancar, komunikasi di sini bisa saja terhambat gitu ya, susah untuk terkoneksi, susah untuk terhubung. Dan di sini juga ada isu tentang masalah berkompromi ya. Jadi mungkin ada situasi di mana dia nggak mau ngalah sama kamu atau kamu nggak mau ngalah sama dia gitu loh ya. Dan di sini adalah tentang masalah pilihan teman-teman.
Ya, jadi ini bisa saja ada situasi di mana mungkin ya pilihan antara mungkin ya mengkomunikasikan antara dia ingin memilih kamu atau memilih yang lain, memilih maju atau memilih mundur. Memilih yang lain ini belum tentu orang ketiga ya, bisa saja orang tuanya, bisa saja kerjaannya, bisa saja kehidupannya, bisa saja kebebasannya ya teman-teman. Tapi di sini bisa saja orang yang memang selalu bingung ya teman-teman, selalu bingung, berada di persimpangan gitu loh ya, seperti pertimbangannya banyak dalam mengambil keputusan, dan itu mungkin ada ketegasan dan pilihan yang kamu mau dipertegas di sini gitu loh ya teman-teman. Oke. Dan di sini tentang energi mau pergerakan kemana ke masa depan. Jadi memang di sini ada salah satu isu yang membuat kalian itu adanya masalah karena komunikasi tentang pilihan dan tentang bagaimana mau ke depannya ya. Mungkin ada situasi yang ke depan itu belum jelas seperti apa gitu loh ya. Fokusnya mau kemana ya teman-teman. Tapi sekarang kita mau lihat kenapa sih energi orang ini terkunci ke kamu ya. Yang pertama teman-teman, orang ini itu seperti sudah tidak tahan atau sudah tidak sanggup kalau dicuekin teman-teman. Artinya di sini ada energi nyuekin ya. Bisa saja di sini ada silent treatment, kamu nyuekin dia atau dia nyuekin kamu, dan orang ini seperti tidak tahan kalau terus-terusan main cuek-cuekan begini ya. Dan dia itu pingin menghentikan ini semua gitu. Karena ini mungkin aja setiap kali berantem ada dari kalian yang cenderung pasti akan silent treatment kalau lagi berantem gitu ya. Oke. Dan di sini teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu kayak kepingin bisa dekat lagi sama kamu, kita bisa mesra lagi, kita bisa menghabiskan waktu sama-sama lagi, kita coba lagi lah ya gitu loh. Kenapa? Karena bisa saja ada ketakutan dari dia kalau kamu sudah ada yang lain ya teman-teman. Oke. Kenapa dia sangat terikat sama kamu teman-teman? Karena kalau Sora lihat di sini ya, dia itu kayak ada energi ketergantungan sama kamu ya. Ada yang awalnya dia itu mungkin narsis ya, cukup merasa dia itu ego, kepercayaan diri berlebihan, tapi semakin kesini ya teman-teman, semakin terasa kayak dia itu tidak sanggup kalau harus berjauhan dari kamu ya teman-teman gitu loh. Jadi kayak ada energi pingin mengikat kamu. Ada beberapa di sini yang memang dalam tanda kutip itu mengambil keuntungan dari kamu, entah itu memang secara energi, secara waktu, secara finansial gitu ya. Dan di sini masih ada energi hasrat yang sangat kuat ya. Di sini ada energi hasrat yang sangat kuat di antara kamu sama orang ini gitu loh ya. Dimana orang ini itu adalah energi dari seseorang yang punya hasrat yang sangat kuat. Dia juga masih berasa banget chemistry-nya ya. Jadi chemistry ini masih terus ada di dalam dirinya. Dan orang ini menyadari, siapa sih pilihan tersehat atau pilihan yang paling tepat buat aku gitu loh ya, untuk hidup aku. Artinya kamu tuh memang banyak membawa kebaikan buat orang ini ya, secara mental, secara pikiran, secara kehidupan gitu loh ya teman-teman. Jadi ini jelas orang yang tahu bahwa harus yang mana sih yang terbaik yang harus aku pilih gitu. Kita coba lihat kenapa sih orang ini bimbang gitu loh ya. Selain ada yang lain teman-teman. Orang ini tuh ada yang memang punya masalah dengan isu keluarga, itu ada ya. Itu seperti kayak ada isu keluarga yang harus dia selesaikan, entah keuangan, entah masalah internal keluarga. Selain daripada itu, ini adalah memang energi dari seseorang yang bermasalah untuk tegas secara divine maskulin. Divine maskulin itu kan tegas, analisa. Orang ini memang bisa saja mengalami kurang tegas dalam analisa dan banyak hal. Dan orang ini tuh merasa masih banyak diri dia itu yang belum punya rencana yang jelas ke depan seperti apa. Selain daripada dia memang punya sisi yang dia itu cenderung misterius teman-teman. Jadi ini seperti dia itu merasa aku itu masih banyak hal-hal yang aku harus rencanakan dan hal-hal yang harus aku telusuri lebih dalam lah gitu ya teman-teman. Kenapa dia energinya terikat mati ke kamu teman-teman? Di sini ada energi secara kestabilan. Jadi ketika tidak ada kamu, bisa saja dia merasa energi dia itu benar-benar nggak stabil teman-teman di sini ya. Bisa saja dia tuh oleng. Dan di sini dia bisa saja merasa tidak aman. Di sini bisa saja dia merasa ada sesuatu yang
nggak stabil secara keadaan, tapi perasaan dia ke kamu tuh seperti sesuatu yang sudah berakar, sesuatu yang sudah ada di sana ya. Dan dia tuh merasa sekarang stagnan karena kamu tuh banyak membawa growing buat dia gitu loh. Ya, karena kamu kasih dia tuh banyak input ya, secara energi, waktu, tenaga, jadinya dia tuh bisa berkembang, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini. Dan sekarang hidupnya jadi nggak berkembang gitu ya. Dengan segala kestagnansi ini hidupnya dia nggak berkembang. Selain itu teman-teman, di sini adalah ada energi dari orang ketiga, ya. Entah memang ada apa namanya orang lain atau memang ada pihak lain yang dia pilih teman-teman. Tapi kalau sholat di sini ini banyak energi dari menghadirkan orang ketiga ya. Tapi berjalan dengan waktu ya teman-teman. Oke, dia itu semakin bisa menyadari, semakin bisa membandingkan gitu loh ya. Kamu tuh sama yang lain kalau dibandingkan seperti apa sih gitu loh ya. Dia juga bisa lihat gitu loh bagaimana kamu berproses, dan ketika kamu mungkin berjauhan dari dia dan sebagainya atau ada keributan, kamu tuh justru kamu makin glowing, kamu makin berkembang, kamu jadi sesuatu yang makin baik. Ini semakin membuat dia tuh kayak gak ikhlas teman-teman ngelepasin kamu. Kan adiksi kan? Ketika kamu lepas dari dia, kamu malah makin glowing, auranya makin bagus, mungkin rezekinya makin naik, kamunya makin oke gitu loh ya. Nah ini menjadi sesuatu yang membuat dia tuh tambah berat untuk lepasin kamu gitu loh. Dia tuh seperti ada energi ketergantungan, memiliki dan pingin ngontrol kamu. Jadi kayak berat hatinya dia untuk lepasin kamu teman-teman. Sudah terkunci di sana gitu loh ya. Oke. Dan sekarang dia itu merasa, wah ini aku ada resiko, aku kehilangan kamu selama-lamanya gitu loh ya. Sangat gambling banget di sini. Dia merasa aku punya resiko nih, aku bisa saja anytime aku kehilangan kamu gitu. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apa yang sebenarnya dia rasakan? Oke. Yang pertama teman-teman, tuh kan Sora udah bilang, dia tuh merasa dia tuh semakin ketinggalan di belakang. Ya, karena kan tadi Sora udah bilang banyak dari kalian tuh tambah oke kesininya, sementara dianya nggak tambah oke, dia merasa dia makin terpuruk. Ya, jadi dia merasa ketinggalan gitu ya. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. I can't stop thinking about you. Energi dari seseorang yang terlalu kepikiran kamu sangat kuat ya teman-teman. Ya, jadi ini membuat energi keterikatan yang sangat kuat. Dan dekat kamu itu memberikan aku perasaan yang sangat tenang, perasaan yang sangat damai, perasaan sangat nyaman. Kemarin ini ada situasi yang memang mungkin waktunya belum tepat. Mungkin kalian berkomunikasi, berbicara, berdiskusi saat masalah lagi panas-panasnya, saat beban dia lagi berat-beratnya, teman-teman. Ya. Dan dia di sini akhirnya menyesal, ya. Dia berharap untuk bisa mengambil kembali kata-kata yang sudah dia ucapin sama kamu. Mungkin di sini ada yang menyatakan pisah, menyatakan udahan, menyatakan nggak mau sama-sama lagi, atau justru kata-kata yang menyerang atau menyakiti kamu, dan itu dia sesalin teman-teman. Dan dia sekarang nyari-nyari kamu nih, karena mungkin di sini banyak banget dari kalian yang sudah melanjutkan hidup, sudah ninggalin dia, sudah kayak sibuk dengan dunia kamu sendiri, kamu enjoy sendiri, gitu. Bagaimana keadaan dia saat ini? Teman-teman, hidup dia tuh sekarang saat ini banyak banget masalah. Tiba-tiba banyak masalah menghadang ya teman-teman, gitu loh ya. Dan dia tuh merasa kayak aku tuh benar-benar berantakan. Jadi kayak banyak hal-hal tidak terduga datang dalam hidupnya dia. Dan dia merasa kayak hidup aku itu progresnya itu stagnan, cuma bisa bikin progres yang sangat sedikit sekali di dalam hidup aku. Ya, dia berusaha tetap jalanin hidup ini, tapi ya itu berasa sangat sulit banget. Perasaan dia ke kamu selain yang tadi di atas adalah apa? Tuh kan jelas. Ini jelas banget energi dari seseorang yang ingin komunikasi, ingin bicara lagi sama kamu teman-teman. Diskusi lagi sama kamu, ya. Orang yang jelas ingin diskusi lagi sama kamu. Ini maaf, tadi Sora belum keluarin kartunya, nggak Sora pakai. Dan orang ini kayak ada energi dia itu masih punya ambisi ke kamu, ya. Artinya orang ini berharap bisa berkomunikasi dan punya ambisi sama kamu untuk bisa memperbaiki situasi sama keadaan, teman-teman. Masih sayang kamu jelas. Ini terikat ke kamu karena masih sayang, energi penyesalan nyari-nyari kamu kemana-mana. Aku berusaha
baik-baik aja. Ketika orang nanyain kamu atau nama kamu disebut, aku berusaha kayak nggak ada ekspresi, padahal di dalam hati itu menahan banget. Dan orang ini bertanya-tanya, kamu beneran happy nggak ya tanpa aku, atau kamu cuma pura-pura bahagia tanpa aku, gitu loh ya. Yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini seperti apa, teman-teman? Ya, kita lihat ya, akan terjadi ke depannya seperti apa. Oke, teman-teman, ini ada situasi di mana sepertinya hanya ada cinta satu sisi. Artinya bisa saja ya, teman-teman. Ya, banyak dari kalian yang sudah tidak mau dengan dia. Jadi seperti kayak dia akan ngejar kamu, tapi kamunya belum tentu mau sama dia. Kayak berusaha mengambil perhatian kamu kembali, ya. Orang ini ya akan berusaha untuk datang ke kamu dengan segala topengnya dia untuk mengambil perhatian kamu kembali ya, teman-teman. Gitu loh ya. Hanya supaya kamu bisa bicara lagi sama dia. Jadi orang ini kayak ada berusaha ngambil perhatian kamu gitu loh, biar kamu mau bicara lagi sama dia. Dan di sini mungkin ada texting, ada email, ada usaha untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, ya. Tapi Sora, masih mungkin gak ini kita jalanin sama-sama ke depannya? Oke. Awal baru yang berhasil, karena mengikuti suatu prinsip atau mengikuti sesuatu kesadaran. Oke, jadi ini sebenarnya sangat mungkin dimulai lagi dari awal ya, teman-teman. Oke, tapi ini memang ada hal yang harus diselesaikan. Oke, kalau hal ini bisa diselesaikan, salah satunya adalah prinsip siapa yang mau menjadi lead dalam hubungan ini. Karena salah satunya ini ada clash ego ya. Jadi sepertinya kayak dia maunya kamu ngikutin dia, tapi kamu maunya dia ngikutin kamu, ya. Itu, teman-teman, itu bisa ke arah yang serius gitu loh ya. Tapi ini memang harus ada hal tentang siapa yang in charge, itu juga harus diselesaikan, teman-teman, ya. Oke. Harus diselesaikan dulu gitu loh ya. Dan apa sih di sini juga tolong dilihat, ada banyak dari kalian yang akan bersaung atau beranchor atau berjangkar kepada hukum keyakinan atau hukum kayak agama gitu ya, keluarga. Misalnya kayak contoh ya, kalau di keluargaku harus misalnya si divine maskulin yang in charge misalnya, kayak gitu ya. Jadi lebih kepada hubungan yang secara spiritual dan keyakinan juga kuat akarnya nanti. Harus diperkuat secara keyakinan atau akar ya, agama dan sebagainya. Nasihat buat kamu apa ngadepin ini? Teman-teman banyak di sini yang udah nggak mau. Jadi gini ya, ini sebenarnya bisa lanjut gitu, tapi dari kamunya yang udah nggak mau gitu. Banyak dari kalian yang nggak mau nih. The relationship is over, no second chance ya. Karena kamu pengen growing dan melanjutkan hidup kamu, mentransformasi diri kamu gitu ya. Oke. Dan kamu tuh kayak berada di antara persimpangan gitu loh ya. Kamu kangen sama dia gitu, kamu sayang sama dia, masih ada memori, tapi kamu juga kayak gak pingin memberikan kesempatan lagi sama relationship ini karena kamu sudah merasa mentok gitu ya, I am enough. Dan di sini masih ada pilihan lain. Oke, jadi gini, nasihatnya adalah untuk kamu teman-teman, coba untuk kamu pilih kembali segala memori yang ada atau apa yang sudah berlalu. Ya, lihat apakah ada hal positif di sana. Oke. Jadi kamu jangan langsung ambil keputusan, atau di sini adalah kalau kamu memang masih mau tamatkan, ya sudah tamatkan dengan baik-baik, dengan menyatakan sama dia kayaknya kita sudah cukup, aku pingin teruskan nama hidup aku dan aku sudah bulat sama keputusan aku gitu loh ya. Tapi artinya gini, opsi itu jangan langsung di lock, enggak gitu ya teman-teman. Coba dilihat dulu, dilihat apa yang kemarin sudah berlalu, bagaimana, apakah hal positif apa aja yang udah dia bawa dalam hidup kamu teman-teman. Mungkin dari hasil diskusi itu akan ada sesuatu ya. Tapi kalau memang kamu sudah nggak mau, ya sudah. Karena kalau Sora di sini masih banyak banget yang kamu merasa kayak aku punya pilihan lain kok, Sora, nggak cuma dia gitu loh ya. Apalagi di sini kalau kalian itu nggak ketemu kata sepakat untuk kalah ya, gitu loh sebenarnya. Karena di sini awal atau fondasi hubungan itu sangat penting untuk meyakinkan hubungan ini jalan apa enggak. Kalau Sora di sini banyak banget yang memilih enggak sih. Lebih ke arah ini hubungannya udah gitu loh, berakhir gitu loh ya, karena merasa masih banyak opsi lain, tapi dianya yang masih mau kamu gitu loh, masih akan berusaha terus ke kamu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya teman-teman. Jadi paling nggak kamu tahu kalau kamu udah mentok dan bilang udahan sama dia, ya udah nggak ada jalan lagi deh gitu.
Ya, pikirkan baik-baik aja. Tapi Sora kapan dia datang gitu kan ya. Buat aku bisa siap-siap nih. Kalau dia datang ya, aku mau apa yang mau aku sampaikan sama dia dan sebagainya. Oke, kita akan lihat di sini ada zodiak, ada waktu juga di sini. Kita akan lihat ya. Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi atau tanggal 5. Capricorn 10 minggu lagi atau tanggal 10 atau 10 bulan lagi. Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi atau tanggal 7. Nah, ini Libra ini bukan berarti kalau Libra itu pasti 7 bulan ya teman-teman. Bisa aja Libra tapi 10 minggu gitu ya. Aquarius 11 minggu, 11 bulan atau tanggal 11. Gemini 3 minggu, 3 bulan atau tanggal 3. Virgo 6 minggu, 6 bulan atau tanggal 6. Taurus 2 minggu, tanggal 2 atau 2 bulan lagi. Oke, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan ke alfabet, namun sebelumnya teman-teman Sora izin untuk promosi. Masih ada batu piramid clear quartz asli yang sudah dibooster dengan energi healing untuk melepaskan energi negatif. Bisa ditaruh di dekat ranjang, dibawa untuk meditasi ataupun dibawa untuk kerja atau tidur ya teman-teman. Mengepas energi negatif, menyembuhkan dan membawa keseimbangan buat yang suka oleng. Oke, harga 200.000 dan 220.000. Lalu masih ada di sini kalung kupu-kupu dan cincin kupu-kupu di rose quartz asli ya, untuk membuang energi negatif ya teman-teman. Dan juga di sini untuk membawa energi kesembuhan sama cakra harti, harga 195.000. Selagi masih ada ya. Itu aja. Pemesanan semua di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Termasuk yang mau personal reading juga di sana, teman-teman. Y L Y O K U B O Z V F E J T N T dan Z lagi. Dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa jaga jari dan jaga hati kamu selalu. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Dan jangan lupa untuk tuliskan mau pembacaan apa di kolom komentar. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Buat kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu lagi di video yang lain ya. Bye-bye.